Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang para pemirsa pada podcast kali ini. Untuk kesempatan kali ini, pada podcast ini kami akan berbincang, ngobrol-ngobrol terkait core values berakhlak. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu sebagai awal dari podcast kali ini. Untuk saya sendiri sebagai host Muhammad Farhan Rafiq, dan untuk narasumber kita yaitu ada 4 narasumber. Yang pertama ada Bapak Ajis. Bagaimana kabarnya Bapak? Siap, hadir Bapak Farhan. Alhamdulillah kabar saya baik. Untuk narasumber kedua kita ada Bapak Genta. Gimana kabarnya Bapak? Hadir Bapak, alhamdulillah kabar saya juga baik dan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Untuk narasumber ketiga ada Bapak Samsul. Bagaimana kabarnya Bapak? Terima kasih Bapak Farhan, alhamdulillah baik keadaannya. Alhamdulillah. Untuk narasumber terakhir kita ada Bapak Yohanes. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Puji Tuhan sangat baik Bapak. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Nah, itu perkenalan dari podcast kali ini. Sekarang kita masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa sih core values berakhlak. Mungkin teman-teman yang belum tahu nih terkait core values berakhlak itu apa, mungkin silakan Bapak Ajis sebagai narasumber pertama untuk menjelaskan apa sih core values berakhlak itu. Silakan Bapak. Siap Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan sedikit mencoba menjelaskan apa itu core values berakhlak. Jadi core values berakhlak ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden kita terdahulu Bapak Joko Widodo pada 27 Juli 2021. Pengertian dasarnya adalah sebuah akronim yang menyatukan nilai-nilai dasar ASN di seluruh Indonesia. Akronimnya sendiri terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu core value yang seragam, sehingga tidak ada lagi fragmentasi nilai di tiap instansi pemerintah. Ini merupakan fondasi budaya kerja baru bagi kita semua. Begitu Bapak Farhan. Terima kasih Bapak Aziz atas penjelasannya terkait pengertian dari core values berakhlak. Mungkin ini ada tambahan pendapat, pengertian lain. Silakan untuk Bapak Genta, silakan untuk tambahannya Bapak terkait pengertian core values berakhlak itu apa sih? Silakan Bapak. Izin Bapak Farhan selaku host di podcast ini, saya ingin menambahkan bahwa makna mendalam di balik penyeragaman ini adalah transformasi budaya kerja. Dulu, setiap kementerian atau pemerintah daerah punya semboyan masing-masing yang seringkali membuat sekat ego sektoral. Dengan adanya berakhlak ini, kita dipersatukan dalam satu visi yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, dengan standar perilaku yang jelas dan juga terukur. Jadi menurut saya, berakhlak ini adalah komitmen moral yang berlaku untuk jangka panjang. Wah, mantap sekali nih pembukanya terkait pengertian core values berakhlak ya. Jadi mungkin para pemirsa jadi tahu nih terkait apa sih itu pengertian awal berakhlak itu. Sekarang kita lanjut ke kata yang pertama nih dari kata yaitu berorientasi pelayanan. Silakan untuk Bapak Ajis bisa menjelaskan apa sih berorientasi pelayanan itu kita sebagai ASN. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Farhan untuk kesempatan yang diberikan lagi. Saya akan mencoba menjawab. Untuk pengertian atau esensi dari berorientasi pelayanan sendiri adalah komitmen dari kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Maknanya, ASN itu bukan lagi priai yang minta dilayanin, melainkan pelayan publik yang harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pentingnya nilai ini jelas karena kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan suatu pemerintah. Jika pelayanan kita buruk,
kepercayaan publik akan runtuh. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan Bapak Farhan. Mantap sekali ini terkait pengertian berorientasi pelayanan ya Bapak Aziz. Untuk contoh penerapan nih sebagai ASN kita berorientasi pelayanan itu penerapannya seperti apa aja untuk Bapak Genta, bisa dijelaskan contoh-contohnya, silakan Bapak. Terima kasih kesempatannya Bapak Farhan selaku host di podcast ini. Kalau untuk di lapangan atau contohnya itu kita bisa mulai dari hal kecil. Misalnya dengan menerapkan prinsip 5S yang terdiri dari senyum, sapa, salam, sopa, dan santun saat melayani masyarakat di lokasi publik. Selain itu, mendengarkan keluhan warga dengan empati dan segera menindaklanjutinya tanpa menunda-nunda juga merupakan bentuk yang nyata. Di era digital ini, melakukan inovasi layanan berbasis aplikasi agar masyarakat tidak perlu mengantri lama juga termasuk penerapan berorientasi pelayanan. Sekian Bapak Farhan jawaban dari saya. Ya, setuju sekali. Jadi intinya adalah responsif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah nilai kedua, yaitu akuntabel. Kali ini giliran Bapak Samsul, silakan Bapak untuk menjelaskan apa sih akuntabel itu. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Farhan. Untuk sepengetahuan saya sederhananya, akuntabel itu adalah tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Maknanya, setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang kita ambil sebagai seorang ASN itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral. Mengapa ini penting? Karena tanpa akuntabilitas, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi maupun inefisiensi anggaran akan sangat besar. Akuntabilitas adalah pilar utama dari good governance. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Samsul atas penjelasannya. Kemudian untuk narasumber keempat, Bapak Yohanes, bisa ditambahkan ini terkait contoh penerapan dari nilai akuntabel tersebut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Contoh penerapan dalam kegiatan sehari-hari ASN yaitu bisa dengan melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contoh yang sederhana yaitu datang ke kantor tepat waktu, tidak memanipulasi absensi, dan menggunakan fasilitas milik negara seperti laptop, mobil dinas, atau ATK secara bertanggung jawab dan efektif, bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menolak segala bentuk gratifikasi atau suap juga merupakan perwujudan mutlak dari nilai akuntabel. Seperti itu, Bapak Farhan. Wah, menyentuh hal-hal mendasar ya, seperti yang kita jumpai, dan yang paling utama kunci utama di akuntabel ini yaitu integritas ya, sepertinya ya. Lanjut ke poin ketiga mengenai kompeten. Untuk Bapak Samsul, silakan Bapak untuk penjelasannya terkait nilai yang ketiga ini Bapak, terkait kompeten Bapak, silakan. Baik, akan saya jelaskan sedikit sepengetahuan saya. Untuk kompeten itu berarti kita sebagai ASN itu harus selalu belajar mengembangkan kapabilitas diri. Maknanya apa? Maknanya adalah tantangan zaman ini selalu berubah, regulasi berkembang, teknologi makin canggih. Kita tidak boleh stagnan. Kita harus terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu dinamis tersebut. Pentingnya nilai kompeten ini adalah kualitas output kerja kita untuk tetap prima dan adaptif terhadap perkembangan global. ASN tidak boleh kalah pintar dengan perkembangan zaman. Wah, intinya sepertinya kompeten itu belajar dan belajar, seperti ya Mas Samsul ya, gitu ya. Betul Bapak Farhan. Nah, untuk mungkin ada contoh penerapan lain nih dari nilai kompeten untuk Bapak Yohanes, bisa dijelaskan Bapak terkait contoh penerapannya Bapak? Baik, terima kasih ya Pak. Kalau menurut saya, contoh penerapan dari kompeten ada dua sisi, yaitu untuk diri sendiri, yaitu dengan aktif mengikuti pelatihan, webinar, bimbingan teknis, atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, kompeten juga berarti membantu orang lain belajar. Seperti contohnya kantor, kita tidak pelit ilmu dengan rekan kerja yang belum paham sistem, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik yang kita miliki.
Jadi tugas yang kita kerjakan bukan sekedar selesai, tapi hasilnya juga benar, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar ABS, asal Bapak senang, atau asal gugur kewajiban. Terima kasih, Bapak. Sekian. Terima kasih Bapak Yonas atas penjelasannya. Selanjutnya pembahasan mengenai harmonis. Mungkin kita sering mendengar terkait kata harmonis. Nah, untuk dari harmonis dalam konteks perilaku berakhlak itu seperti apa untuk Bapak Ajis, bisa dijabarkan? Silakan Bapak. Baik, Bapak Farhan. Untuk harmonis sendiri itu kuncinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Maknanya, Indonesia ini sangat majemuk, begitu pula latar belakangnya. Pegawai di instansi kita berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Nilai harmonis mengajarkan kita untuk menghargai setiap orang. Apapun latar belakangnya, pentingnya nilai ini adalah untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalau suasana kerja harmonis, kita kerja jadi tenang, kolaborasi lancar, dan produktivitas otomatis meningkat. Begitu, Bapak Farhan. Baik Bapak Ajis, jadi harmonis itu menyangkut suasana kita di lingkungan kerja seperti ya Bapak? Siap, Bapak. Kemudian contoh-contoh penerapan terkait dari nilai harmonis nih, saya ingin tahu dan coba dijelaskan kepada para pemirsa terkait contoh penerapan dari nilai harmonis. Untuk Bapak Samsul, silakan Bapak, bisa dijelaskan Bapak. Baik Bapak Farhan, mungkin saya akan memberikan sedikit contoh untuk penerapannya. Perilaku harmonis itu nyata ketika kita suka menolong orang lain, baik itu rekan kerja yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas maupun masyarakat luas tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Contohnya di dalam rapat dinas, kita harus menghargai pendapat rekan kerja yang lainnya yang berbeda pandangan dengan kita, tidak memotong pembicaraan dengan kasar, serta selalu berusaha membangun suasana kantor yang kekeluargaan, harmonis, dan bebas dari toxic environment. Itu adalah wujud nyata dari nilai harmonis. Mungkin itu yang contoh yang dapat saya sampaikan. Berarti indah sekali ya kalau lingkungan kerja kita penuh keharmonisan, kehangatan, konflik internal bisa diminimalisir, fokus pada pelayanan. Seperti itu ya Bapak Samsul. Betul, kita akan harmonis dan kekeluargaan akan terasa hangat. Lanjut terkait nilai L, loyal. Untuk terkait pengertian, Bapak Aji, silakan Bapak untuk bisa dijelaskan Bapak apa sih loyal itu? Siap, terima kasih Bapak Farhan. Saya akan coba untuk jelaskan nilai pengertian loyal. Loyal itu esensinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Maknanya, loyalitas ASN itu berjenjang ke atas. Pertama kepada NKRI, kedua ke Pancasila, ketiga ke UUD 1945, terus ke pemerintah yang sah, baru kemudian kepada organisasi dan pimpinan. Pentingnya nilai loyal ini adalah sebagai benteng pertahanan ideologi dan kedaulatan negara. ASN adalah perangkat bangsa, jadi loyalitasnya tidak boleh luntur oleh kepentingan politik praktis atau golongan. Seperti itu Bapak Farhan. Baik, terima kasih Bapak Ajis atas penjelasannya. Setahu saya loyal itu mementingkan kepentingan instansi ya, atau pemerintah di atas kepentingan pribadi, seperti itu Bapak Ajis ya? Siap, betul Bapak Farhan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Samsul contoh-contoh perilaku loyal itu yang lainnya tuh apa aja, silakan Bapak dijelaskan. Baik Bapak Farhan, untuk loyal itu kita dapat wujudkan dengan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan tentu saja nama baik negara kita Indonesia, baik di lingkungan kerja maupun di ruang publik seperti di media sosial. Jangan sampai ada ASN yang menjelek-jelekkan instansinya atau malah menyebarkan hoaks di media sosial. Selain itu, bersedia menjalankan tugas kedinasan di luar jam kerja normal demi kepentingan yang mendesak
serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara dengan sangat-sangat rapat itu merupakan penerapan dari nilai loyal, Bapak. Ya, bagus sekali. Satu poin penting yang tadi dibahas yaitu bijak dalam bermedia sosial dan menjaga rahasia negara. Luar biasa komitmennya. Lanjut ke poin ke-6 yaitu adaptif. Untuk Bapak Genta, bisa dijelaskan Bapak terkait nilai adaptif itu, silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Bisa menjelaskan, adaptif itu artinya kita harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Makanya dunia saat ini berada di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perubahan terjadi sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi. Pentingnya nilai adaptif adalah agar birokrasi kita tidak tertinggal dan kaku. Birokrasi yang adaptif adalah birokrasi yang lincah atau agile, yang mampu survive dan tetap memberikan pelayanan terbaik di tengah ketidakpastian. Begitu penjelasan dari saya, Bapak Farhan. Ya, mungkin ada tambahan lain dari Bapak Yohanes, silakan Bapak terkait penjelasan tadi dan contoh-contoh penerapannya, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Farhan. Menurut saya adaptif itu sangat penting sekali karena sekarang hampir semua pekerjaan mulai berubah ke arah digital. Contoh penerapannya yang sangat relevan di kondisi sekarang, misalnya dulu pekerjaan banyak dilakukan secara manual. Sekarang sudah mulai memakai aplikasi, sistem online, dan tanda tangan elektronik, serta pelaporan digital. ASN yang adaptif tidak langsung menolak perubahan, tetapi belajar dan menyesuaikan diri. Jadi bukan bilang saya tidak bisa, tapi berusaha memahami dulu. Karena kalau kita mau belajar, perubahan itu justru bisa membantu kita, membantu pekerjaan kita jadi lebih cepat dan lebih efektif. Begitu Pak Farhan, terima kasih. Wah, mantap berarti ya. Jadi kita sebagai ASN nih harus kreatif, proaktif, dan tidak boleh alergi terhadap perubahan teknologi. Intinya ya jangan gaptek gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada nilai yang terakhir nih, yaitu nilai kolaboratif. Silakan untuk Bapak Genta lagi untuk menjelaskan apa sih kolaboratif itu, silakan Bapak. Oke, menurut pengetahuan saya, kolaboratif itu artinya membangun kerjasama yang sinergis. Maknanya, di era modern ini kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri secara terkotak-kotak. Keberhasilan program pemerintah itu butuh kerjasama lintas sektor. Pentingnya kolaboratif adalah untuk menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Sinergi melahirkan efisiensi dan hasil yang jauh lebih optimal daripada bekerja sendirian. Sekian dari saya, Bapak Farhan. Jadi kolaboratif seperti intinya kolaborasi kerjasama seperti itu ya Pak Genta. Nah, mungkin ada tambahan nih terkait kolaboratif tadi untuk Bapak Yohanes, silakan Bapak untuk penjelasannya, contoh penerapannya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Farhan. Saya setuju dengan yang dikatakan Bapak Genta. Kolaboratif itu artinya kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Misalnya di kantor, satu pekerjaan seringkali melibatkan banyak bagian. Jadi komunikasi dan kerjasama itu sangat penting. Kalau ada tugas bersama, setiap orang harus mau berkontribusi sesuai perannya. Tidak saling menjatuhkan, tidak ego sektoral, dan mau terbuka menerima masukan. Dengan kerjasama yang baik, pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Juga suasana kerja jadi lebih nyaman. Gitu Bapak Farhan, terima kasih. Luar biasa. Kolaborasi melahirkan sinergi yang hebat untuk kemajuan bangsa. Wah, tidak terasa ini diskusi kita sudah sampai pada poin yang terakhir tadi. Wah, tidak terasa diskusi kali ini sudah sampai pada poin terakhir tadi mengenai kolaboratif. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya minta closing statement nih dari
keempat narasumber mengenai pembahasan kali ini. Silakan dimulai dari Bapak Aziz. Siap Bapak. Izin memberikan closing statement dari saya. Jadi kalau saya sendiri mengajak untuk rekan-rekan ASN yang lain, mari kita jadikan core value berakhlak bukan hanya sebagai hafalan untuk ujian atau sekedar pajangan di dinding kantor, tapi jadikan ini sebagai ruh dalam setiap hembusan nafas pelayanan kita kepada masyarakat. Mungkin itu Bapak Farhan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Genta, untuk bisa ditambahkan Bapak, silakan Bapak. Terima kasih Bapak Farhan. Kalimat penutup dari saya, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Terapkan nilai berakhlak dari dalam diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulailah dari sekarang juga demi transformasi birokrasi berkelas dunia. Mantap sekali ini closing statement dari Bapak Genta. Untuk Bapak Samsul, silakan Bapak untuk bisa menambahkan closing statementnya Bapak. Terima kasih Bapak Farhan. Untuk closing statement dari saya, tetap jaga integritas. Terus asah kompetensi masing-masing ASN, bangun keharmonisan di tempat kerja. Kemudian ingat, loyalitas kita adalah untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Farhan. Mantap sekali. Untuk Bapak Yohanes, silakan untuk narasumber kita yang terakhir, closing statementnya Bapak, silakan. Terima kasih Bapak Farhan. Bagi saya, nilai berakhlak bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus dibiasakan dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai ASN, kita harus mau belajar bertanggung jawab, tidak takut terhadap perubahan, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak ini secara nyata, mulai dari hal kecil di lingkungan kerja masing-masing. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan virtual untuk keempat narasumber kita pada podcast kali ini. Bisa disimpulkan mengenai podcast kita hari ini adalah bahwa core value berakhlak merupakan fondasi utama bagi setiap ASN untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Mari kita bunyikan nilai-nilai ini dalam tindakan nyata sehari-hari dalam lingkungan kerja kita sebagai ASN. Saya Farhan sebagai host pada podcast kali ini dan mewakili seluruh narasumber kali ini serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Jangan lupa untuk terus tingkatkan diri kita menjadi seorang ASN. ASN berakhlak, Bangga Bangga melayani bangsa.